Sudah dibunuh, mati 3 hari bangkit gitu. Manusia mana bisa seperti itu. Baik Mbak, ada juga orang kudus yang banyak bangkit Mbak di kitab Anda. Matius 27 nomor 52, banyak orang kudus bangkit selain Yesus. Ya, kalau ukurannya bangkit gitu. Terus Yesus naik ke surga itu orang lihat dari mana? Pakai teropong apa emang? Kan gak masuk akal. Orang lihat Yesus naik ke surga. Emangnya ada manusia yang bisa lihat surga pakai teropong apa? Kalaunya bahasa asli kitab Anda itu Mbak, Yesus itu naik ke langit. Bahasa teks asli Yunaninya adalah oranon. Sedangkan surga bahasa Yunaninya adalah paradiso. Jadi Yesus itu naik ke oranon, naik ke langit. Kalau dikatakan Yesus naik ke langit, ya banyak saksi matanya, itu oke lah ya. Karena orang melihat Yesus naik ke langit, bukan naik ke surga. Kalau ke surga orang lihat surga pakai apa? Teropong apa coba? Nggak masuk akal kalau ke surga. Ya, nggak ada yang bisa lihat surga. Gitu. Coba kita beriman itu pakai akal waras gitu loh. Ya itu Mbak. Tadi kan sudah saya kasih tahu Yesus poligami, ke Kristen sangat penting poligami. Terus Yesus naik ke langit bukan ke surga gitu. Lagi pula kan Mbak, ya di hadis kan ada tuh ditemui hadis ya Nabi Muhammad yang membuka pintu surga pertama kali. Kalau katanya Yesus naik ke surga, sekarang belum dibukain Nabi Muhammad berarti ya. Ngambang, berarti itu Yesus Mbak masih di langit gitu. Kalau dibilang Yesus itu mengajarkan poligami itu enggak. Memang nggak ada. Yesus memang nggak ada menyinggung masalah poligami. Nggak ada menyinggung masalah poligami. Yesus tidak pernah melarang poligami. Yesus tidak pernah menyuruh poligami. Yesus tidak pernah membatasi poligami. Ya, jadi Gitu. Yesus memang mengajarkan apa yang diberikan kita di dunia ini gitu loh Bang. Perilaku yang ada di dunia ini gitu. Dia mengajarkan seperti itu gitu loh. Makanya Islam datang mengatur poligami, memberi ketetapan dan syariat untuk poligami. Sangat ketat, susah Mbak. Ya, dari semua Muslim di dunia ini ya berapa miliar laki-lakinya? 0,00000 berapa yang poligami? Kan gitu. 0,00000 berapa kan kayak gitu. Enggak semua laki-laki Muslim poligami, enggak. Poligami itu hanyalah sebuah solusi, Mbak ya, opsi atau pilihannya jika suatu keadaan yang memaksa. Contohnya ya, kita menikah. Ya, saya menikah nih dengan perempuan. Ternyata istri saya mandul. Ya, mandul, tidak bisa mempunyai anak diponis. Lalu karena saya pengen punya keturunan, saya minta izin sama istri saya ya untuk menikah lagi agar mendapat keturunan dengan wanita yang lain gitu. Hanya opsi gitu. Kalaunya bagus-bagus aja, saya menikah dengan seorang wanita, wanitanya melahirkan, ekonomi bagus, apa alasannya mau poligami? Apa alasannya coba, saya mau tahu. Kan gitu. Loh, tapi memang akhirnya sekarang kan banyak disalahgunakan gitu loh Bang. Banyak disalahgunakan sama orang gitu, sama laki-laki gitu. Karena ajaran tersebut. Jadi sekarang tuh banyak laki-laki yang menyombongkan diri tahu gitu. Banyak laki-laki yang menyombongkan diri mentang-mentang dia bisa nikah lebih dari satu karena ajaran itu salah kaprah Mbak ya. Kalau orang poligami itu laki-laki yang merasa finansialnya kuat ya, lalu dia berpoligami, salah kaprah dia kayak gitu. Seharusnya dia berpoligami selain finansial kuat, juga ilmu agama mumpuni gitu. Atau alasan yang kedua, jawabannya oknum. Mana bisa? Alasan yang kedua, Mbak ya, kalau itu diperlukan atau hanya sebuah opsi gitu. Baru, jadi kalau Islam itu memerintahkan fa'in khiftum alla ta'dilu fawahida, menikah satu saja gitu. Kenapa di Muslim itu malah sengaja dia ada fasilitas pengadilan agama untuk bercerai gitu loh. Baik. Itu kenapa?
Baik, Mbak, pengadilan agama adalah administrasi negara yang disahkan oleh negara, kan kayak gitu. Agar Ya. tercatat di negara bahwa mereka suami istri, kan kayak gitu. Pengadilan agama itu juga sebagai solusi untuk membela perempuan, ya. Perempuan itu sama derajatnya dengan laki-laki. Mereka mempunyai hak perempuan itu ya untuk apa? Membela diri. Ya, ibaratnya begini, Mbak. Kalau di tempat Anda ya tidak boleh bercerai. Ada seorang laki-laki, contoh nih ya, contoh saya aja. Ya, ibaratnya menikah dengan Mbak ya, kayak gitu ya. Habis itu saya setiap hari saya pukul Anda. Saya tidak kasih uang Anda, kan kayak gitu. Tiap hari Anda saya hajar gitu. Ah, tapi Anda nggak bisa cerai. Gimana solusinya? Apakah Anda nikmati aja sampai Anda mati saya pukulin? Apakah Anda nikmati aja saya kagak kasih uang, kagak kasih nafkah gitu tiap hari kepada Anda? Tiap hari saya pukulin Anda gitu. Itulah kenapa adanya pengadilan agama. Agar wanita dengan walinya bisa mediasi dan mempertahankan pernikahannya melalui pengadilan agama. Di situ kan nanti di pengadilan agama suaminya dicecar. Kenapa kau selalu pukul dia tiap hari? Kenapa kau tidak nafkahi dia? Padahal itu tanggung jawabmu. Itu untuk menghormati perempuan. Pengadilan agama itu. Perempuan aja yang dibela gitu. Kadang kalau misalkan dia si pihak laki-lakinya dia berani membayar advokat gitu ya, pengacara gitu, pasti akan diselesaikan gitu. Apapun itu alasannya. Ya kan kalau mereka sudah dimediasi tetapi tidak bisa juga untuk melanjutkan rumah tangganya, daripada yang wanita selalu tersiksa tiap hari dipukul, tiap hari dikasih lapar. Gimana solusinya? Mau nggak mau ya dipisahkan karena udah nggak cocok lagi gitu. Kan kayak gitu. Beda dengan Kristen. Masa dengan Kristen setelah menikah ya boleh bercerai kecuali berzina. Ya kalaunya kayak gitu tiap hari dipukulin tiap hari, terus ditendang tiap hari, dikasih lapar tiap hari. Kagak boleh perempuannya mengajukan cerai. Nikmati aja ya kalau kayak gitu ya. Setiap hari dipukul suami, nikmati aja berarti gitu, nggak ada solusi. Kan gitu. Itu pengadilan agama dan Islam itu memberikan solusi gitu untuk kehidupan manusia. Karena manusia ini derajatnya sama baik laki-laki maupun perempuan di mata Allah. Yang beda itu hanyalah seorang hamba yang membedakan adalah takwanya, bukan jenis kelaminnya gitu. Ya sebenarnya sih semua itu tergantung manusianya ya Bang. Kalau memang dia takut Tuhan gitu, dia yang orang yang beriman, sebenarnya akan melakukan hal tersebut gitu. Menurut saya gitu. Ya betul tergantung orangnya Mbak. Apakah dia mengikuti aturan Tuhan atau enggak gitu aja sih sebenarnya. Ya kan kalau gini, aturan Tuhan, sholatlah kamu ya, aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'araki'in, kata Allah Subhanahu wa taala. Terserah kau mau sholat mau kagak gitu. Allah tidak perlu ibadah kamu gitu. Tapi ibadah kamu itu untuk kamu sendiri nantinya. Kan kayak gitu. Jadi Allah nggak perlu dengan makhluknya, nggak perlu mau makhluknya beribadah atau enggak, tidak menurunkan derajat dia sebagai Tuhan, enggak, gitu. Tapi ibadah itu untuk kita sendiri, kebaikannya akan kembali kepada kita, ya, bukan untuk menyenangkan Allah, bukan. Gitu Mbak. Jadi seperti itu. Maksudnya menyenangkan Allah gimana? Iya, ibaratnya itu gini ya, kita disuruh menyembah, kita sholat, lalu Allah senang. Enggak, Allah nggak perlu ibadahmu gitu, nggak perlu. Tergantung kamu aja, kamu mau ibadah atau enggak. Sekarang Allah udah kasih 2 pilihan, kau mau ke surga atau mau ke neraka. Udah diberi juga jalannya. Kalau kau mau ke surga, ikuti Nabi Muhammad, ikuti sunnahnya, ikuti ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Udah dikasih jalurnya. Ada juga Allah kasih jalur, ini neraka,
Ya, ini neraka, jalan ke neraka. Silakan kau mau hidup semau kamu tanpa aturanku. Silakan aturan kamu pakai. Kamu mau zina kayak mau menyembah tiang listrik kayak ya, kayak gitu. Allah nggak perlu kamu gitu. Iya. Mau menyembah atau tidak kamu ya, itu nggak penting bagi Allah, nggak menurunkan derajat Allah sebagai Tuhan, kan kayak gitu. Nah, apabila kamu mau hidup semaumu ya, terus kamu mau zina, mau poya-poya, mau apapun di muka bumi, silahkan kata Allah, karena tempatmu nanti di sini. Kita diberi kehendak bebas ya. Silakan Iya, kita cuman- memilih jalan yang mana. Kalau mau jalan ke neraka ya suka-suka kau, kan kayak gitu. Iya, iya bang. Cuman kalau misalkan aku mengikuti ajaran nabinya yang nikah berkali-kali, aku nggak mau. Lah, Nggak mau nikah dong, berkali-kali. Gitu. Baik, Mbak, tadi kan saya udah bilang fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Maka kata Allah ketika kamu tidak mampu berlaku adil, maka menikah satu saja, nggak ada menikah berkali-kali. Loh, tapi kan, Nggak ada. kan sekarang tanpa adil pun banyak yang berperilaku seperti itu bang, karena ajarannya, mengikuti ajarannya gitu loh. Ya gini. Salah gunakan sekarang. Bukan banyak masalah laki-laki yang bukan masalah sombong. dia mengikuti ajarannya, dia kagak paham ajarannya, Mbak. Bukan yang salah itu ajarannya, tapi yang salah itu manusianya. Udah tahu poligami itu untuk opsi, ya, untuk opsi, untuk sebuah pilihan karena keadaan, ya, bukan karena nafsu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, istrinya masih ada, sehat, bisa menurunkan keturunan, ekonomi bagus, lalu dia berpoligami, kan kayak gitu. Alasannya nggak ada. Artinya orang ini nggak paham gitu, nggak paham dengan ajaran agamanya. Bukan ajaran agamanya yang salah, tapi orangnya yang salah. Namanya Gitu, poligami orangnya mana yang ada salah. adil. Poligami nggak ada yang namanya adil. Selama ini saya tahu tuh nggak ada yang namanya adil. Itu. Keadilan tuh nggak ada. Mbak Nggak ada, Bang. udah tahu itu kosakatanya fa'in khiftum. Fa'in khiftum. In khiftum itu diterjemahkan ulama, hampir tidak ada manusia yang mampu adil. Gak bakalan, kata ulama. Gak mungkin manusia yang in khiftum, gak akan yang mampu adil gitu. Kecuali para nabi. Itu terjemahannya tuh ya, dikritisi oleh para ulama. Jadi perintah Allah fa'in khiftum Allah ta'adilu fawahidah. Maka jika fa'in kamu tidak mampu berlaku adil dan kamu tidak akan bisa adil, kata ulama, maka menikah satu aja. Yang mampu adil itu adalah Allah, Rasulullah dan para nabi gitu. Hanya itu yang mampu. Gitu, ada kritiknya, Mbak. Jangan framing-framing di Islam boleh poligami, boleh menikah berkali-kali. Ya, artinya apa? Anda termakan asumsi, ya. Gitu. Iya, makanya kan orang yang tidak paham kan banyak laki-laki yang akhirnya jadi menyombongkan diri gitu. Banyak kaum laki-laki yang jadi akhirnya menyombongkan diri. Aku loh bisa nikah sekian kali gitu dibandingkan perempuan gitu. Gitu. Nah, itu laki-laki nggak berilmu kayak gitu. Iya, laki-laki nggak berilmu kayak gitu. Sekarang saya boleh tanya nggak? Boleh. Sekarang saya boleh tanya, di mana Yesus ya mengajari masalah tata cara nikah? Di mana Yesus ngajarin tata cara nikah? Ya tata cara nikah ya nggak pernah ngajarin. Yesus yang diajarin. Terus gimana kalian mau nikah? Kalau Yesus kagak ngajarin, lalu gimana kalian mau nikah? Lo menikah itu kan kalau yang Yesus ajarkan itu kan istilahnya dia cinta dan kasih ya, kasih dan cinta gitu istilahnya. Terus? Untuk iya, tapi kalau untuk pernikahan itu kan yang dilakukan oleh manusia bang gitu. Untuk Kalau menjalankan kagak, hidup. Mbak, gini, kalau kagak ada tata cara nikahnya, nanti pedang sama pedang, laki-laki sama laki-laki, sah-sah aja nikah kalau gitu. Kalau nggak ada aturannya. Nanti perempuan dengan perempuan, ya mungkin boleh juga gitu. Aduh, gesek aja berarti kalau kayak gitu. Ya ada bang. Kalau pernikahan di kami itu
berbarengan dengan ibadah gitu, bareng sama ibadah. Tapi tercatat oleh negara juga gitu. Ya kan kalau di Islam kan kita diatur rukun rukun nikah ada 5. Pertama ada perempuannya, kedua ada laki-lakinya, yang ketiga ada 2 saksinya, yang keempat ya ada ininya saksi ada walinya, ya yang kelima ada sigotnya, akad dan mahar gitu. Itu aturan Islam. Jadi kalaunya kelimanya ini telah dipenuhi, sah nikahnya. Kalau satu aja tidak dipenuhi, tidak sah. Itu kan di dalam ajaran Islam. Kapan Yesus adakah mengajarkan seperti itu? Kalau yang nggak ada mengajarkan seperti itu, kayak gimana cara nikahnya kalian? Masa zina seumur hidup? Kan kayak gitu. Ya nggak zina, kita ada pernikahan di gereja. Itu yang mengatur semua adalah dari pihak Romo gitu semuanya. Kalian ini ikut gereja, ikut pendeta, ikut Romo atau ikut Yesus sih? Aneh juga. Kenapa malah ajarannya ajaran Romo yang diikuti? Enggak, maksudnya mengajarkan istilahnya untuk kelakuan kita di dunia, cinta kasih gitu kan, damai gitu kan. Beda dengan halnya untuk masalah pernikahan gitu. Karena setahu saya Yesus sendiri juga nggak nikah. Artinya Mbak apa? Ya syariat di Kristen itu nggak lengkap gitu, nggak ada aturan gitu, nggak bisa mengatur hidup ya hidup aja seenak lu kan kayak gitu. Akhir bulan kamu transfer 10%, kalau mati dosa udah ditebus masuk surga. Nggak ada, mana ada kayak gitu, nggak ada. Nggak ada aturan itu namanya. Nggak ada, mana ada. Nggak ada. Nggak ada Bang. Iya. Aneh kan nggak ada hukum nikah, masalah tata cara nikah di Kristen nggak ada. Ikut Romo kata mbaknya. Nggak ada Bang. Ya kayak istilahnya masalah tata cara nikah kan memang sudah diatur oleh dari pihak gerejanya gitu loh. Iya, artinya apa? Kristen mengikuti gereja berarti bukan ikut Yesus. Jangan-jangan nanti si Anu pula yang atur gitu ya. Si Anu yang ngatur gitu, ngatur pernikahan bikin kitab baru ya. Aduh. Kalau masalah pernikahan memang saya belum menjalani pernikahan, soalnya jadi setahu saya itu memang dari Yesus sendiri tidak mengajarkan masalah pernikahan, tapi pernikahan itu adalah diatur oleh gereja gitu loh. Tapi saya belum pernah menjalani pernikahan di di iman sekarang ini belum gitu. Jadi berarti mbaknya belum menikah gitu? Belum. Oh belum, masih gadis rupanya ya. Enggak, maksudnya ya sudah nikah dulu gagal gitu loh. Oh iya, dulu menikah gagal gitu ya. Mbak, jadi habis ini kalau nanti ada DM Mbak minta nomor WhatsApp-nya, blokir aja ya. Iya, blokir aja. Jangan mau Mbak, jangan mau dikasih itu, banyak udah monitoring yang di bawah itu ya. Iya Mbak, masalahnya apa, penonton saya ini dia seneng banget lihat saya susah. Susah banget dia lihat saya seneng gitu. Makanya ini pesan saya, kalau penonton saya ada DM nanti jangan mau gitu, jangan mau ya. Gitu. Ada lagi Mbak yang perlu dipertanyakan atau boleh saya nanya nih? Boleh nanya aja dulu. Oh, nanya dulu. Mbak, menurut Anda siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Kalau menurut saya tuh Bunda Maria itu nggak ada yang mencabut deh. Dia dinaikkan ke surga gitu Bang. Dinaikkan ke surga kan sebelumnya dia dimatikan dulu tuh. Ya tapi kan itu memang dinaikkan ke surga oleh Allah gitu loh Bang. Maksudnya untuk seperti kalau Yesus kan memang dimatikan dulu gitu. Dimatikan dulu bahkan dia bangkit. Tapi kalau Bunda Maria dia langsung dinaikkan. Oh iya. Surga. Saya lupa, Anda Katolik atau Protestan gitu? Saya Katolik. Oh Katolik ya. Ya.
Enggak apa-apa. Ya wajar aja saya nanya masalah Bunda Maria. Artinya kan kayak gitu. Kalau Katolik, kalau Protestan kan mereka lebih banyak nggak tahu gitu. Kalau Ya, untuk masalah Bunda ya Maria. memang kalau Katolik imannya itu melalui apa ya namanya Tritunggal gitu. Jadi ada Allah, Allah Bapa, Allah sebagai Bapa, terus Allah sebagai anak dan ada Roh Kudus juga. Kita juga Ya, sama ada ya. mengakui bahwa adanya Allah gitu, sama. Ya tetap aja diputar-putar kayak gimana pun tetap nyembah manusia juga, Mbak. Enggak, Loh. memang Yesus dilahirkan seperti manusia karena untuk sebagai wujud suri tauladan manusia di dunia gitu loh Bang. Maksudnya seperti itu. Gitu. Waduh. Tapi dia tidak 100% manusia itu enggak gitu. Tapi dia adalah apa ya dari hati gitu, dari perilaku itu adalah Tuhan gitu Bang. Dia adalah Mesias. Ya kalaunya Mesias bukan berarti Tuhan juga kali. Karena dia kan banyak memberikan mujizat. Saya bingung loh Mbak, di Kristen ini banyak Tuhannya. Iya, heran saya. Kemarin saya pernah menanyakan nggak sama Mbak masalah Lukas 2 tuh. Yang tentang apa? Oh, coba saya tanya dulu ya sama Anda ini ya tentang ini ya. Nih, ya. Saya konfirmasi dulu sama Mbak ya. Nih ya. Boleh. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya mau tanya dulu, ini yang lahir Tuhan? Ya, Yesus. Tuhan ya? Ia dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan? Kok dianggap Tuhan, Mbak? Loh, ya, Lah, kok bisa dianggap Tuhan? dia bisa menyembuhkan, dia bisa apa namanya, menyembuhkan sakit, bisa membangkitkan kembali orang mati gitu. Saya nggak menanyakan masalah itu. Yang dilahirkan di kota Daud ini Tuhan atau bukan? Itu aja sih. Yesus yang sebagai Tuhan. Oke, Tuhan yang lahir. Baik. Nah, Mbak, sekarang kita baca dua-duanya ya. Dan ketika genap pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan bayi tadi diserahkan kepada Tuhan lagi. Ini Tuhan mana lagi, Mbak? Tuhan mana lagi? Ada berapa Tuhan di sini? Ketawa sendiri kan, berapa Tuhan kau? Ya. Ketawa sendiri, Mbaknya. Ada berapa Tuhan di situ? Terus ya teman-teman, Tuhan yang bayi dibawa diserahkan kepada Tuhan. Tuhan mana lagi gitu loh. Itu. Maksudnya itu diberikan kepada Allah gitu Bang, mungkin Bang. Iya, diberikan kepada Allah, bukan Mbak. Ya, kalau dia diberikan kepada Allah, kan Allah udah mengutus firman-Nya kan tadi, yang jadi bayi tadi. Kenapa harus diserahkan pula kepada Tuhan? Saat Yesus bayi kan dia belum diketahui bahwa sama di sekeliling dia belum diketahui bahwa dia adalah Tuhan gitu maksudnya Bang. Lalu kenapa penulisnya mengatakan Tuhan yang lahir? Berarti sudah tahu semua yang lahir itu Tuhan. Gimana sih Mbak ini? Yang lahir itu Tuhan berarti. Makanya dituliskan oleh Lukas yang lahir itu Tuhan di kota Daud. Penulis itu menuliskan setelah terjadi gitu, setelah kejadian itu Bang. Penulis itu kan menuliskan setelah ada tragedi kejadian itu. Jadi makanya dia menulisnya bukan mungkin karena masih bayi gitu. Apa mau mengatakan bayi kan nggak mungkin. Dia menyebut Tuhan gitu loh. Waduh, sulit kalau kayak gitu Mbak. Iya, tanpa verifikasi dari Yesus berarti itu. Aduh, masa kita beriman harus percaya dengan katanya dan penyelidikan orang? Hancur Mbak iman kayak gitu ya, hancur. Terus saya mau tahu, adakah pertanyaan tentang Islam? Apa yang Anda ketahui tentang Islam coba?
Kalau saya ketahui paling itu aja bang. Saya menentang poligami itu gitu. Terus tentang masalah kayak ya memang saat saya dulu ngaji gitu, saya sering baca Al-Quran tapi nggak ngerti artinya gitu loh bang. Jadi Waduh. Aku sering baca Quran kemarin salah semua itu. nggak, kurang deket bang, kurang deket aja, kurang deket. Hah? Kurang deket. Oh, kurang dekat. Baik. Coba nih baca nih. Ini. Saya gedein ya tulisannya teman-teman ini. Coba Gede baca, ya? Mbak ya. Deh, coba baca deh. Ayo, Doa baca nih. apa deh? Aku suruh doa apa deh? Doa Nah, apa deh? baca. Kurang deket lagi. Ah, Lagi. Udah? Fajalna. Udah? Fajangalna hanakal. Atas. Terus yang bait kedua. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau ni tan lil muttaqin. iya. Aduh, kacau Mbak ini. Enggak, Mbak, enggak ada huruf Arab itu. Huruf Arab itu bunyinya eng itu enggak ada. Enggak ada pajangalna itu enggak ada pajangalna. Pajangalna. Waduh. Suruh doa. Iya ain. Doa Iya, aduh. Kemarin kan ada Sayang yang banget, nantangin Mbak. tahiyat akhir atau doa sujud atau ruku. Oh. Bisa baca tahiyat akhir. Bisa. Oh, coba. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Iya, betul. Ya kan? Keren banget. Iya. Kalau doa iftitah bisa nggak, Mbak? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Teman-teman itu teman-teman nanti banyak Mbak DM tuh, banyak yang daftar tuh. Nanti mau dijadiin istri yang solehah katanya. Enggak. Ya. Mau dijadiin istri yang solehah kata teman-teman di bawah. Iya, daripada mbaknya jadi istrinya Edis TV. Ya. Iya teman-teman ya. Daripada jadi istrinya Edis TV, lebih baik jadi istrinya teman-teman yang di bawah, Ada jadi yang istri yang namanya solehah. Ya kan kayak gitu ya. Asyahadat itu ada yang nantangin asyahadat. Aku bisa semua bang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu kan. Kan biasanya kalau Terus, muslim udah Gini aja dah. Kalau Anda ngakunya murtadin, apa yang membuat Anda keluar Islam? Terus kenapa tidak mau kembali gitu? Ya itu kan udah saya jelaskan. Saya menentang ajaran poligami yang diajarkan gitu loh gitu. Ya. Karena sebagai Padahal di Kristen poligami nggak dibatasi Yesus. enggak, nggak ada. Mana ada Yesus membatasi poligami? Nggak pernah ada. Nggak ada. Kalau Yesus nggak mengajarkan poligami tapi monogami. Gitu. Mana ajaran dia monogami mana? Ada, iya memang. Ayo. Kebetulan Nggak pernah Yesus menyinggung poligami. Nggak pernah dia ngajarin monogami juga. Terus ya banyak sih sebenarnya itu saya mempertanyakan untuk masalah kayak contoh kayak apa namanya, ya itu kemarin aku bilang gitu, untuk yang 73 golongan itu saya semakin bingung gitu loh gitu. Bahkan hari rayanya aja mereka bingung, kadang kan berdebat gitu kan. Jadi gini Mbak, kalau masalah 73 golongan itu ya silakan dilihat aja ciri-cirinya. Kalau dia keluar dari Al-Quran dan hadis, udah berarti termasuk golongan itu. Semua ngaku ngikutin Al-Quran dan hadis, semua ngaku gitu. Ya, jadi itu urusannya nanti di hadapan Nabi kayak gimana. Ya itu urusan mereka. Kalau mereka mengubah-ubah sembahlah Allah, sembahlah patung, ya enggak sesuai dengan Al-Quran, artinya keluar udah. Itu salah satu golongannya. Gitu, nggak perlu ribet. Dari 73 golongan itu semua mengatakan Tuhan itu Allah. Nggak ada 73 golongan itu mengatakan Allah itu Nabi. Nggak ada.
Coba kalau di Kristen ya, kalau di Kristen kita tanya siapa Yesus. Yang satu jawab, Yesus utusan. Yang satu jawab, Yesus itu Tuhan. Yang satu jawab, dia itu manusia. Yang satu jawab, dia hamba Tuhan. Yang satu jawab, dia nabi. Yang satu jawab, dia guru. Ya itu kan oknum. Sekarang Bukan oknum. Saya udah bertanya Kristen ini, Mbak ya, sudah 7 tahun lebih. 10 saya tanya pendeta Anda, ada 11 jawabannya. Kenapa saya bilang ada 11 jawabannya? Jawaban terakhir imani saja, kagak usah banyak tanya. Itu makanya saya bilang ada 11 jawabannya. Iya ngangguk. Ngangguk. ya, kalau misalkan kalau tadi dibilang Yesus mengajarkan poligami itu nggak ada bang. Itu ngarang itu nggak ada. Enggak, gini, Yesus tidak ada menyinggung poligami. Yesus tidak pernah membatasi poligami. Yesus tidak melarang poligami. Yesus tidak menyuruh poligami. Yesus tidak menyinggung masalah poligami. Gitu. Siapa tahu ada yang mau Anda tanyakan lagi, silakan gitu. Iya. Sudah sih. Sudah. Iya. Iya. Ya intinya sebenarnya tuh semua agama baik menurut saya, tergantung manusianya aja, tergantung sikap dan kelakuan manusianya aja. Asal Ya, orangnya tapi saya mengajak Mbak, kembalilah menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub serta Tuhannya Yesus serta Tuhannya Nabi Muhammad. Jangan menyembah manusia gitu. Kenapa? Tuhannya para nabi bukan manusia, tidak akan pernah jadi manusia, terus bukan anak manusia, Tuhannya para nabi itu. Dia berbeda dengan segala sesuatu, tidak sama dengan apapun, tidak setara dengan apapun. Makanya kan tuh di Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Gitu. Kalau ada Tuhannya digantung oleh makhluk, maka udah pasti bukan Tuhan, gitu Mbak. Iya, cuman di iman kami juga ada Allah gitu. Allah itu nomor satu yang harus kita ya kan aku bilang tadi ada Allah yang pribadinya Tritunggal itu gitu. Sama dengan halnya kita juga ke Allah kok gitu loh. Cuman hanya perantaraan melalui Yesus. Iya. Gitu. Ngapain nyembah perantara? Langsung aja sembah Tuhannya, langsung ke Tuhan. Ngapain ke perantara? Daripada ke dukun. Ayo. Ya iya. Orang zaman sekarang ke dukun loh. Lagi pula kan Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Ya, di Matius 15:24, Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 10 nomor 5. Yesus menegur murid-muridnya untuk menyebarkan ajarannya keluar Israel. Kayak gitu. Anda Bani apa? Bani Indonesia. Nggak masuk, jaminan Yesus nggak ada buat Anda. Akulah jalan kebenaran dan hidup itu untuk Yahudi. Dia ngomong sama Filipus. Nggak pernah ada Yesus itu menjamin karisteng, Mbak. Nggak ada. Emang Yesus tidak membawakan agama, tidak mendirikan agama. Cuman Yesus itu adalah membawa kerajaan Allah ke dunia, gitu loh Bang. Dia memang ya tidak udah mendirikan tahu. agama. Udah tahu Yesus kagak bawa agama, lalu kenapa Anda jadi Katolik? Enggak, artinya Anda membangkang Yesus. Gimana sih? Kami kan hanya istilahnya Yesus sebagai suri teladan kami gitu loh Bang. Maksudnya seperti itu. Itu dari perilaku, dari ya semuanya lah kayak gitu yang diajarkan gitu loh. Bukan cuma suri tauladan, Mbak. Jadi berhala Yesus itu disembah Katolik. Dijadikan berhala untuk disembah, ya. Bukan cuma diteladani, tapi dijadikan berhala juga untuk disembah. Gitu.
Nanti kalau kita bahas nggak akan ada selesai-selesainya. Yang pada intinya semua agama menurut saya tuh baik gitu aja, tergantung. Ya iya Mbak, di Al-Quran saya memang diskusi ini memang tidak akan pernah selesai sampai Nabi Isa turun kedua kalinya gitu, sampai Yesus turun kedua kalinya. Quran surah Az-Zukhruf ayat 63, walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fih fattaqullaha wa ati'un. Jadi nanti dia turun kedua kalinya untuk menjelaskan apa yang telah diperselisihkan. Kepada siapa dia di tiang salib diserupakan, bagaimana ajaran dia dahulu, terus dia datang untuk menghakimi para penyembahnya gitu. Nah, itu ada. Nggak ada. Nah. Ngarang itu. Saya nggak ngarang, ada dalilnya. Baik di Bible maupun di Quran ada dalilnya dia menghakimi para penyembahnya. Nah gini, saya kasih dulu di ayat Bible-nya. Di Bible Matius 7 22 sampai 23. Pada hari terakhir kata Yesus, akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yang panggil Yesus Tuhan siapa? Katolik dan Kristen. Kan kayak gitu. Nih, Matius 7 nomor 22. Bukankah kami dulu bernubuat demi namamu? Ya. Kata mereka ya mencecar Yesus di hari akhir, bukankah dulu kami menyebut kamu Tuhan, Tuhan, kami memakai namamu untuk berbuat mukjizat, untuk menyembuhkan sakit, untuk mengusir setan. Apa yang dikatakan Yesus? Apa dijawab Yesus pada hari terakhir itu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kata Yesus, enyahlah kalian semuanya, aku tidak mengenal kalian Katolik dan Kristen, ya, kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Tuh ya di Matius 7 ya, Matius 7 22 sampai 23. Nih saya bukakan aja dulu sama Mbak ya. Nanti dikira saya asumsi gitu. Ya, nih. Anda baca mau Anda baca satu sokop pun terserah nanti ya, setelah saya bukakan ya. Nih. Ya. Nih saya bacakan buat Anda ya. Nih. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang panggil Yesus Tuhan? Yaitu Katolik dan Kristen. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa jawaban Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, tidak pernah kenal Katolik dan Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, kata Yesus. Makanya, dan ini diabadikan juga Mbak, di Quran ada ayatnya. Ya, Nabi Isa atau Yesus itu dihakimi Allah. Dia akan langsung dihadapkan kepada para penyembahnya. Langsung ditanya oleh Allah, Nabi Isa atau Yesus ini, ya Isa, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai Isa, di hadapan para penyembahmu ini, pernahkah kamu waktu diutus di dunia, kamu mengatakan kepada mereka, sembahlah kamu dan ibumu dua Tuhan selain aku, kata Allah. Apa jawaban Nabi Isa atau Yesus? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma li bihaq. Apa dijawab Nabi Isa di hadapan para penyembahnya? Ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka seperti itu untuk menyembah diriku dan menyembah ibuku, karena tidak patut bagiku berkata seperti itu. Itu bukan hakku, kata Nabi Isa, kata Yesus. Lalu apa jawaban Nabi Isa atau Yesus di ayat selanjutnya tuh? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal aku waktu diutus di dunia menyuruh mereka, sembahlah kamu ya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.
bukan menyembah dirinya. Bukan. Bang, tapi yang dimaksudkan Yesus oleh orang Islam kan Nabi Isa. Itu Nabi Isa bagi kami tuh bukan Yesus, beda bang. Iya, Kristen yang nyamain. Enggak, gimana aja. Enggak. Coba enggak, sekarang saya tanya. Baik, enggak, kalau Nabi Isa, ini saya makanya pertanggungjawabkan ngarang. ucapan saya. Apakah saya ngarang atau tidak ya? Saya pertanggungjawabkan. Nabi Isa dan Yesus itu beda, betul. Kristen yang nyamain. Enggak. Nabi Isa itu adalah sebutan oleh orang-orang Muslim, tapi kami bukan dari Yesus tuh bukan Nabi Isa, beda Baik. Bang. Sekarang gini, kalau Muslim yang nyamain, ada nggak di Al-Quran satu aja kosakata Yesus? Ya nggak ada, dia Nggak ada, berarti bukan Islam yang nyamain. dia nyebut Berarti bukan Islam ya. Pertama, ya pegang dulu, bukan Islam yang nyamain. Karena di Islam tidak ada di Al-Qur'annya itu kosakata Yesus. Nah, lalu kenapa kata saya Kristen yang nyamain? Nih, lihat ya. Kenapa saya bilang Kristen yang nyamain? Lihat. Matius 1 pasal 1 terjemahan baru, inilah silsilah Yesus Kristus. Terjemahan 2011, inilah silsilah Isa Al-Masih. Kitab Kristen sendiri yang nyamain Nabi Isa dengan Yesus. Makanya udah saya bilang, yang menyamakan itu Kristen, bukan Islam. Mikana aja saya tunjukkan itu sampai merah mukanya, sampai mau nangis, sampai mau nangis Mikana saya tunjukkan itu, nangis dia. Kenapa? Karena di Al-Quran kagak ada kosakata Yesus, gak ada. Tapi di Bible kalian ada kosakata Isa. Jadi yang menyamakan itu adalah Kristen di kitabnya. Dan ada juga tuh beberapa wilayah Indonesia yang mempunyai nama gereja Isa Al-Masih. Jadi yang menyamakan itu Kristen, bukan Islam. Gimana sih Mbak? beda bang, beda itu, beda. Dari Nabi Isa sama Yesus itu beda. Gitu. Jadi pengertian. Iya, udah tahu beda, mau disama-samakan Kristen. Ya, macam mana? Muslim sendiri yang menyebutnya Nabi Isa, gimana sih? Aneh emang ajaran Kristen ini Mbak. Nggak ada ini, dia nggak ada pendirian masalahnya. Pendirian bagaimana? Tetap punya pendirian bang. Tetap punya pendirian. Tetap punya pendirian. Kenapa nama kitabnya ngambil nama lain dari Quran? Apa? Ayo. Bang, aku tak tanya. Alkitab, namanya Alkitab itu kan nama lain dari Quran. Iya tahu. Ayo, kenapa Kristen ngambil nama Alkitab itu? Enggak, cuman pertanyaanku gini. Agama yang turun duluan kan Kristen dibanding Islam. Mana Kristen itu paling terakhir? Yang turun duluan Kristen dibanding Islam dulu bang. Jadi Kristen dulu yang turun baru Islam. Islam kan dari peringkat itu nomor 5 gitu loh. Pertama Hindu. Baik Mbak, salah pandangan Anda. Ya saya kasih tahu dulu sama Anda ya. Kalau tolak ukurnya yang mana lebih duluan, itulah yang benar. Maka agama yang benar di dunia ini adalah Hindu. Karena Hindu yang nongol duluan, Hindu Buddha nongol duluan, ya Yahudi, Kristen, lalu Islam. Kalau tolak ukurnya kayak gitu, yang lebih duluan nongol adalah yang benar, berarti Hindu yang benar, ya. Tapi bukan tolak ukur kebenaran, bukan. Perlu dicatat itu, ya. Nah, lalu kenapa saya bilang Islam yang nongol duluan? Islam nomor 1 yang nongol duluan, Kristen terakhir. Karena Islam itu kita tahu akar katanya aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Pelakunya adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Siapa yang berserah diri kepada Tuhan pertama kali di dunia ini? Nabi Adam. Makanya pelaku Islam sejak manusia pertama sudah ada. Pelaku yang berserah diri kepada Tuhan itu sejak pertama manusia udah ada gitu.
Nah, jadi Islam itu eksistensinya nongol duluan, penyebutan agamanya saja setelah ada di abad ke-6 gitu. Jadi Cuma Kristen kenapa apa? Mana ada? Coba tunjukkan sama saya para nabi yang agamanya Kristen mana? Satu aja nabinya, ya satu aja para nabi di kitab para agamanya Kristen. Ada nggak para nabi agamanya Kristen? Cuman Bang, kenapa dulu memang dari apa namanya di dunia ini kan banyak itu mayoritas agama tuh pertama kali tuh Kristen gitu loh. Gitu. Salah baca buku Anda berarti itu. Enggak bener kok. Saya baca itu awal pertama kali tuh yang turun tuh agama Kristen gitu sebelum Islam masuk gitu loh. Jadi memang mayoritas kalau yang seperti Kristen. itu, coba tunjukkan sama saya nabi mana yang beragama Kristen? Nabi itu yang perempuan itu ada. Siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Ada perempuan, nabi perempuan yang beragama Kristen. Ini Mbak ini aneh-aneh aja. Iya. Aku pernah baca soalnya. Pernah baca, Apa? tapi saya lupa gitu. Ada. Jangan-jangan Anda sebut nanti istrinya Edis pula nabi Kristen. Bukan. Iya, bukan. Iya. Bukan. Siapa? Nggak pernah ada saya dengar ya, nabi perempuan Kristen gitu. Ada Bang. Nabi siapa itu ya namanya? Saya lupa. Ada Bang, perempuan. Itu Kristen itu. Saya pernah Waduh, baca. siapa ya? Sumbernya dari mana itu? Nggak pernah saya dengar gitu. Ada. Cuma lupa Iya. namanya. Waduh. Iya. Baru dengar juga saya teman-temannya. Iya. Mbak, saya mau tanya, sholat maghrib berapa rakaat? 3. Oh 3. Isya? Isya 4. Zuhur? Duhur 4. Asar? Asar 4. Iya, subuh? Subuh 2. Oh yakin? Yakin. Iya. Apa? Suruh baca niatnya. Oh, niatnya juga bisa. Iya. Husoli subhi rokataini mustaqbilal kiblat lillahi ta'ala. Iya. Rukun sholatnya ada berapa sih? Ruku. Rukun sholat. Rukun sholat. Rukun sholat ada 5 Ada ya? berapa? Ada berapa ya? Saya nanya. Iya. Rukun sholat ada berapa? Bang. Saya lupa. Saya lupa Bang. Iya. Tapi kalau doa sih masih hafal sih. Mantap. Iya. Semoga Anda mendapat hidayah gitu ya. Semoga Anda mendapat hidayah ya. Karena apa? Ya, Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup, Mbak. Tidak akan ada yang sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad. Mau dalilnya? Ya, kalau Yesus kan kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Kata dia ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa melainkan melalui aku. Kata Yesus kan kayak gitu. Nah, itu kan dia ngomong untuk Yahudi, untuk Filipus ya, karena dia diutus untuk Yahudi, untuk Bani Israel, bukan Bani Indonesia kayak Mbak, bukan. Ya, bukan Bani Indonesia tapi Bani Yahudi, Bani Israel. Nah, jadi Nabi Muhammad kan diutus global. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam, untuk seluruh manusia. Ya, Nabi Muhammad ini. Lalu ajarannya kayak gimana? Ya, Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Di mana ayatnya? Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, Nabi Muhammad adalah jalan. Terus Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
katakanlah ya Muhammad, apabila kamu ingin sampai kepada Allah, cinta kepada Allah, maka ikutilah jalan Nabi Muhammad, ikuti sunnahnya, jalan Nabi Muhammad itu, ya. Terus juga ya, dialah jalan kebenaran. Apakah Nabi Muhammad itu kebenaran? Jelas, Quran surah Muhammad ayat 2 ya, nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Terus Al-Baqarah ayat 119, wa ma arsalnaka illa bil haqq, kami mengutus engkau ya Muhammad dengan kebenaran. Tuh. Jadi Nabi Muhammad itu kebenaran. Terus juga ya, terus juga satu nih terakhir, Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Menjamin hidup yang kekal dia. Makanya saya bilang Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Tuhan semesta alam ya tanpa melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu iya. Tapi istrinya berapa? Hah? Istrinya saya, iya. Waduh, ditanya pula saya teman-teman. Ya kan, bahaya ini kalau dijawab ya. Di ajaran Nabi Muhammad, dan hidup gitu kan. Menurut para Muslim laki-laki gitu kan. Nah, aku balik tanya, istri Ustadz, istri Pak Ustadz Yusuf ini ada berapa? Iya. Belum, sebentar dulu sebelum saya jawab. Sekarang ada apa gerangan menanyakan seperti itu? Apa pentingnya? Kan dari tadi kan abang kan berbicara tentang Nabi Muhammad nih sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dan lain-lain. Pasti nih para ustadz kan mengikuti ajarannya Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad kan nikah udah berkali-kali nih, sampai 13 kali kalau nggak salah ya. Waduh. Ustadznya kan mengikuti ajarannya nabinya kan. Mbak ya, di dalam Quran surah Al-Ahzab ya ada khususon Nabi, namanya khusus untuk Nabi. Kalau saya bukan Nabi, Mbak, bukan. Ya, saya itu bukan Nabi. Ya, jadi jangan Mbak samakan ya. Gitu. Saya berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Enggak juga kali yang perlu banyak istri ya. Masih banyak sunnah Nabi yang lain, istighfar 100 kali sunnah Nabi. Ya kan kayak gitu. Memelihara janggut sunnah Nabi, pakai gamis baju putih sunnah Nabi. Gitu Mbak. Kalau saya yang mampu-mampu, saya ambil dari sunnah Nabi gitu. Tapi kalau saya nggak mampu, ngapain? Barangkali nanti kan kalau istrinya banyak diangkat jadi nabi, Bang. Wah, enggak ada kayak gitu ya. Seperti Nabi Muhammad kan istrinya satu belum diangkat jadi nabi, bahkan ini Mbak, saya nggak berani jawab soalnya di bawah itu banyak udah menuliskan piring terbang, tidur di luar katanya. Itu artinya apa? Kayak gimana? Tampung Ustadz, tidur di luar nanti, piring terbang. Bantal terbang kata teman-teman ya, macam-macam. Iya, teman-teman itu yang di bawah itu Mbak susah lihat saya senang mereka lihat saya susah gitu. Iya benar banget ya. Iya. Manusia ya, manusiawi kalau lihat orang susah mereka senang gitu. Makanya saya nggak berani jawab dah itu ya. Kenapa? Ya, saya pengen tahu ya. Iya. Ini tadi banyak pertanyaan di bawah soalnya. Saya sekilas baca gitu kan. Banyak pertanyaan di bawah. Coba gantian privasinya Ustadz, saya pengen tahu kan Pak Ustadz tadi kan udah tanya kepada saya sudah nikah belum, saya jawab belum. Mbak sorry gini, privasi saya nggak pernah publikasi. Nggak pernah. Kenapa tadi tanya? Kenapa tanya ke aku ya kan? Sekarang gantian dong. Nggak, saya nggak berani jawab. Teman-teman tuh katanya tidur di luar nanti ya. Ada yang mencurigakan, bener nggak?
Ya iyalah Aduh. mencurigakan. Kalau aku kan apa adanya, bicara apa adanya loh, gitu. Macam-macam aja ya teman-teman. Pertanyaan aneh. Udah puluhan kali saya ditanya kayak gitu, Mbak. Puluhan kali, nggak pernah saya jawab. Privasi itu. Ya, makanya sudah puluhan kali nggak ada yang jawab. Sekarang gantian saya, gitu. Karena Pak Ustadz tadi kan ngundang, nggak yang ngundang saya. Bahaya masalahnya kalau saya jawab nanti. Bahaya itu. Gantian tanya dong. Saya gantian tanya. Gak mau saya jawab itu. Tidur di luar katanya nanti. Bahaya. Aduh, Masya Allah ya teman-teman, ada aja. Ada lagi Mbak selain itu yang dipertanyakan. Enggak sih, Jangan itulah pertanyaannya. Enggak, saya tuh PR buat abang itu aja. Apa itu? Saat saya kepengen pertanyaanku yang tadi dijawab. Iya nanti ya. Iya pengen itu jadikan PR teman-teman, dipaksa saya dijawab Iya. katanya ya. Kemarin kasih PR aku, sekarang gantian gitu. Pada intinya gini bang, menurut saya itu semua agama baik, tergantung kelakuan dan sifat manusianya masing-masing. Menurut saya gitu. Selagi mereka takut Tuhan, takut Allah gitu, mereka pasti akan ya berbuat kebaikan gitulah. Iya. Kenapa sih demen kali kalian menanyakan kepada saya puluhan kali udah nikah atau belum gitu ya? Demen banget Soalnya gitu banyak, ya. banyak pertanyaan di bawah itu, banyak banget yang support menanyakan seperti itu. Karena kan ya Pak Ustadz kan tadi sudah istilahnya memberikan contoh Nabi Muhammad seperti apa gitu kan. Jadi makanya saya nanya balik gitu loh. Wah, ini kacau ini Mbak ya, kacau ini. Yang di YouTube juga Yusuf itu duda katanya. Bagus sekali tulisannya. Enggak, bukan duda, bukannya. Yang jelas bukan. Aduh. Dihalalin aja mbaknya Pak Ustadz. Yang di YouTube kau ngomong enak kali gitu ya. Yang dikasih label halal kan itu produk ya, bahkan saya bukan produk gitu loh. Iya, Jadi ya udah. Nanti saya ambil buat stiker halal. Saya tampilin di jidat mbaknya nanti gitu ya, teman-teman. Itu hanya untuk produk aja. Hanya untuk produk aja spesial. Aja. Yang penting salam toleransi aja untuk semua. Oke Mbak. Semoga Anda mendapat hidayah gitu ya. Amin. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam Mbak ya. Selamat menyimak. Saya izin gantikan dengan Kristen yang lainnya. Boleh, silahkan. Oke. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Apa ya? Kalian ini bagus sekali tulisannya. Besok saya nggak bisa makan, nggak disediakan makan pula, nggak sarapan saya. Udahlah ya, kalau yang buka-buka kartu kayak gitu kenapa? Simpen lah, jangan ditulis-tulis gitu. Aneh teman-teman ini ya. Susah banget gitu ya kalian itu. Lihat saya seneng itu susah kali. Tapi kalau lihat saya susah, seneng banget. Aduh.